Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Royana Rafli dengan NIM 230103207 dari kelas TI 236 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Irgi Fariza Sanbundi dengan NIM 230103196 dari kelas 23 TI 23A6. Video kali ini bahwa dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini dibuat agar bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Oke, pertama-tama saya akan membahas mengenai tujuan dari proyek ini. Secara umum, tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi pemesanan hotel menggunakan Java yang terhubung langsung dengan database MySQL. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengolah data pelanggan, memilih tipe data kamar, dan menentukan tanggal check-in dan check-out, serta menghitung total biaya secara otomatis. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya membantu mempercepat proses pemesanan, tetapi juga meminimalkan kemungkinan kesalahan manusia dalam pencatatan data. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dalam pengembangan aplikasi desktop, khususnya dalam membangun antarmuka pengguna. Saya akan menjelaskan bagian tampilan sistem atau desain sistem. Yang pertama, pada tampilan pelanggan. Pada bagian pelanggan kali ini kita buat dengan tablet panel dengan dua panel. Yang pertama kamar, yang kedua pemesanan. Pada bagian kamar terdapat empat gambar kamar agar pelanggan bisa memilih kamar mana yang akan dipesan. Yang pertama kamar premium, kamar VIP, kamar deluxe, dan kamar standar. Lalu bagian pemesanan terdapat form pemesanan. Terdapat nama dengan teks field, lalu alamat, nomor telepon, tipe atau tipe kamar, lalu tanggal atau date. Pada bagian tipe yaitu kita buat dengan combo box agar bisa memilih dari 4 jenis kamar tadi. Lalu bagian tanggal terdapat tanggal check-in dan check-out. Lalu ada button add atau pesan. Lalu masuk yang kedua, desain sistem dashboard admin. Pada bagian dashboard admin kali ini terdapat dua ada sidebar bagian kiri, ada dua fitur sebenarnya, namun karena ini pada tahap pengembangan maka belum dibuat. Pada halaman dashboard ini terdapat satu tabel agar bisa melihat data pelanggan yang setelah memesan atau melakukan pemesanan. Lalu ada form pemesanan, yaitu sama persis dengan form pemesanan pelanggan. Lalu admin juga dapat menambahkan, mengedit, lalu menghapus, lalu mencetak pada data pelanggan. Pada cetak nanti akan dibuat dengan file PDF. Lalu administrator juga dapat keluar pada program ini yang nanti akan diarahkan ke login. Lalu pada bagian desain payment atau pembayaran terdapat sebuah panel atau text area ini
agar nanti muncul data yang sudah di-generate, data pelanggan. Namun pelanggan harus melakukan klik generate payment agar pembayaran di-generate oleh sistem. Lalu ada total kali ini nanti akan di-generate oleh sistem berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lalu pelanggan dapat melakukan cetak struk atau pembayaran dengan format PDF. Lalu bagian login. Pada bagian login kali ini menggunakan form username dan password. Username dengan admin dengan password. Dan ada button login yang nanti akan diarahkan ke dashboard admin. Lalu jika admin akan menutup program, maka tinggal mengeklik. Lalu pada bagian desain database atau bagian database terdapat dua tabel. Yang pertama, tabel pemesanan dengan isi baris atau struktur tabel 8 field. Yang pertama, ID. ID ini diberi dengan key dengan auto agreement agar data dapat diisi otomatis. Lalu nama dengan tipe data varchar dengan nilai 100. Lalu alamat dengan tipe data varchar dengan nilai 255. Lalu nomor telepon dengan tipe data varchar dengan nilai 20. Lalu tipe kamar dengan tipe data varchar dengan nilai 50. Tanggal dengan tipe data date atau tanggal dengan nilai yaitu default. Lalu harga dengan tipe data double kita bikin default juga. Lalu tanggal keluar dengan tipe data date kita juga dengan diberi nilai default. Lalu kita berikan isi agar dapat tampil pada bagian admin dengan isi ini ID ini dibuat dengan auto increment agar otomatis dibuat. Lalu nama ini, alamat, nomor telepon, tipe kamar, lalu tanggal dan harga, lalu tanggal keluar. Lalu bagian kedua, tabel kedua yaitu user. Pada bagian user ini dengan struktur tabel, yang pertama ID juga dengan auto agreement diberi key atau KID dengan tipe data int atau integer dengan nilai 11. Lalu username dengan nilai varchar dengan nilai 50. Lalu password dengan tipe data varchar juga dengan nilai 100. Oke, mungkin itu dulu. Lalu bagian desain seperti ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kode dari file config. Yang pertama, di dalam kelas config kita membuat sebuah, lalu di dalamnya kita melakukan sebuah pengecekan apakah sistem sudah terkoneksi dengan database atau belum. Jika belum, maka kita akan membuatkan sebuah koneksinya. Di dalam kode untuk menghubungkan antara database dengan sistem, itu kita harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dari library SQL, yaitu URL, user, dan password. Pada variabel URL itu kita mendefinisikan
nama database kita. Misal nih, jdbc -2 mysql -2//localhost -2 portnya 3306 /nama database kita. Di sini nama database kami DB Hotel. Selanjutnya pada variable user itu secara default dari XMPP-nya atau dari MySQL-nya itu namanya root. Jadi kita isinya root. Lalu selanjutnya pada variable password secara default MySQL juga mengatur passwordnya kosong. Jadi kita ketik petik 2 atau string kosong, lalu di bawahnya kita panggil lagi variable count tadi, lalu diisi dengan driver manager get connection dalam kurung URL user password. URL user password ini tadi sudah kita buat di atas ini, lalu tinggal masukkan saja di sini. Sedangkan driver manager ini kita ambil dari library java.sql.driverManager yang telah kita impor di atas. Selanjutnya, jika sistem kita berhasil terkoneksi dengan database, maka akan di print atau ditampilkan koneksi database berhasil. Sedangkan jika terjadi error, akan ditampilkan koneksi gagal beserta error message-nya. Lalu akan selanjutnya kita berlanjut ke file control panel tamu.java. Di sini pada button btn add customer action performed, ini kan nama variabel dari button tambah customer. Nah, di sini kita melakukan pengecekan apakah nama, address, nomor telepon, tipe yang kamar yang dipilih, lalu hari atau tanggal bookingnya dan tanggal keluarnya atau tanggal checkoutnya itu kosong, maka akan ditampilkan peringatan dengan message semua field harus diisi. Jika fieldnya sudah terisi, maka akan lanjut ke kode berikutnya, baris kode berikutnya. Di sini long beda hari sama dengan jdate userout.getDate.getTime kurangi dan seterusnya itu mengecek apakah tanggal checkout itu lebih besar dari tanggal booking. Jika tidak, maka akan ditampilkan semacam pemberitahuan jika tanggal keluar harus setelah tanggal masuk, tidak boleh tanggal keluar sebelum tanggal booking. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah variabel tipe dengan tipenya string. Itu kita membuat combo box-nya jcombo box tipe get selected item itu untuk mengambil item yang kita pilih pada tampilan desainnya untuk diubah ke string. Lalu selanjutnya di bawahnya itu kita membuat sebuah variabel harga per malam dengan defaultnya 0 dengan tipe data double. Nah, pada switch ini atau pengkondisian ini itu kita bisa memilih tipe kamarnya, bisa premium, VIP, deluxe, atau standar. Nah, untuk yang premium itu harga per malamnya 1 juta jika memilih premium. Lalu selanjutnya jika kita memilih VIP itu harganya 750.000. Sedangkan kalau kita memilih deluxe itu harganya 500.000. Dan kalau kita memilih standar, harga per malamnya 300.000. Jika kita tidak memilih, itu akan secara default menampilkan peringatan atau pemberitahuan dengan message tipe kamar tidak valid. Nah, setelah itu akan di return, lalu lanjut ke baris kode, akan dieksekusi ke baris kode selanjutnya.
double, kita membuat sebuah variabel dengan tipe double dengan nama total harga. Nah, di dalamnya itu perhitungan harga per malam dikali beda hari. Selanjutnya di bawahnya itu kita membuat sebuah variabel SDF dengan tujuan untuk memformat tahun, bulan, dan hari sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kami mempunyai seperti ini, years, month, day. Di bawahnya kita membuat variabel lagi yang bernama TGL check-in atau tanggal check-in dengan tipe string. Lalu SDF yang telah kita buat atau variabel SDF yang telah kita buat, kita panggil di sini dot format jdate chooser book get date. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini digunakan untuk memformat sesuai yang kita mau, tanggal, tahun, dan harinya. Selanjutnya di baris kode ini kita memanggil variabel con dari connection yang dari config, lalu sama dengan config.getConnection. Di bawahnya ini kita membuat sebuah variabel lagi yang bernama string. Isinya adalah sebuah query untuk memasukkan data ke tabel di database kita dengan perintahnya insert into pemesanan, nama, alamat, nomor telepon, tipe kamar, tanggal, dan harga. Dengan values-nya kita beri tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena di bawah ini sudah kita definisikan prepared statement. Nah, sebelum itu kita membuat sebuah prepared statement dulu dengan variabelnya bernama PST dengan isinya count variabel ini prepared statement insert SQL. Nah, query-nya atau variabel insert SQL kita masukkan ke dalam sini, lalu statement return generated case. Nah, lalu fungsinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 prepared statement ini akan secara otomatis masuk ke tanda tanya ini, akan mengisi tanda tanya ini. Jadi tidak harus kita memasukkan satu-satu, cuma kita deklarasikan dengan tanda tanya. Selanjutnya jika sudah akan di-execute update atau akan dijalankan. Setelah itu result set generated case sama dengan PST get generated key. Ini kita mengambil key yang sudah di generate dari sini, dari statement, lalu kita lakukan pengecekan apakah astaga, kita mengambil last key atau key terakhir dari ID pemesanan. Nah, jika berhasil nanti akan diarahkan ke payment panel atau panel pembayaran, dan form booking ini akan ditutup secara otomatis jika berhasil. Nah, lalu di sini akan ditampilkan juga pemberitahuan kalau data berhasil ditambahkan, dan secara otomatis ini akan digunakan untuk mereset kode, untuk mereset field yang telah kita isi jadi kosong. Nah, lalu jika terjadi error pada saat pemrosesan kode, akan ditampilkan error dengan message insert error beserta error message-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian login. Nah, di sini pada saat kita mengklik login pada halaman login ini, nah, ini nanti akan pada kodenya kita membuat sebuah
variabel bernama username dengan tipe string untuk mengambil teks atau teks dari field username di sini. Lalu begitu juga password, kita membuat sebuah variabel bernama password bertipe string. Kita di sini mengambil juga value passwordnya apa. Lalu kita melakukan pengecekan. Jika username kosong atau passwordnya kosong, maka akan ditampilkan pemberitahuan username dan password wajib diisi. Selanjutnya, pada try catch kita menangkap jika terjadi sebuah error. Jika tidak, kita membuat sebuah con. Ini mengambil dari file config juga, variabel con dengan objeknya ini kan connection, isinya config.getConnection seperti pada halaman sebelumnya. Selanjutnya di bawahnya kita membuat sebuah variabel SQL dengan tipe string yang isinya query untuk menampilkan data dari tabel ke sistem dengan isinya select bintang from users where username sama dengan tanda tanya and password sama dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini ini berlaku juga seperti sebelumnya di kontrol panel tamu. Ini akan secara otomatis mengisi pst string 1, username ini akan mengisi di sini. Sedangkan yang kedua akan mengisi di sini, secara otomatis akan diisi. Tapi sebelumnya kita akan membuat sebuah variabel pst itu seperti prepare statement sama dengan con, kita panggil con titik prepare statement. Nah, selanjutnya kita mengambil result atau kita menjalankan dahulu query-nya di atas ini. Nah, nanti akan ditampilkan result atau tampilan ketika selesainya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan lagi. Jika resultnya berhasil atau resultnya next, akan menampilkan pemberitahuan login berhasil, dan secara otomatis kode ini akan mengarahkan kita ke dashboard admin ketika berhasil, dan form login ini akan ditutup secara otomatis. Nah, jika ini tidak terpenuhi, jika salah akan menampilkan pemberitahuan username atau password salah. Nah, lalu pada catch ini, jika terjadi error pada saat eksekusi program keseluruhan yang ada di try ini ada error, maka akan menampilkan pemberitahuan login gagal beserta error message-nya apa. Tapi jangan lupa teman-teman, di atas ini kita lakukan import yang dibutuhkan seperti library Java SQL-nya dan lain sebagainya agar tidak terjadi error pada kode di bawahnya. Begitu juga yang tadi kontrol tamu itu juga kita membuat sebuah import ini di atasnya. Jangan lupa. Untuk login mungkin itu. Selanjutnya kami jelaskan pada bagian dashboard admin. Di sini bukan hanya customer atau pengunjung saja yang bisa melakukan pemesanan, tapi admin juga bisa memesankan customer atau pengunjungnya. Di sini bisa menambahkan BTN tambah action performat, ini dari button tambah. Nah, di sini kodenya kita melakukan try catch lagi, yang di dalamnya itu kita mengecek apakah field
pada bagian tambah itu sudah terisi atau belum. Jika belum terisi, maka ditampilkan ini pemberitahuan dengan JOption pen semua field harus diisi. Nah, sedangkan ini long sampai tutup kurawal ini berlaku seperti tadi, melakukan pengecekan apakah tanggal check out itu lebih besar dari tanggal booking. Jika tidak, maka nanti akan ditampilkan di option pen dengan pesan tanggal keluar harus setelah tanggal masuk. Lalu akan di return kelas selanjutnya. Nah, di sini kita membuat sebuah tipe dengan tipe variabelnya string. Ini mengambil selected item atau item yang di-select pada saat menambahkan tipenya dan di-convert ke string, ke tipe data string. Nah, selanjutnya di bawahnya ini juga sama pada kontrol panel kamu. Ini membuat sebuah variabel harga per malam dengan defaultnya 0, tipenya double. Nah, selanjutnya di bawah ini kita membuat sebuah pengkondisian switch cache. Ini bisa memilih cache-nya atau tipenya premium dengan harga per malamnya 1 juta, VIP harga per malamnya 750.000, deluxe harga per malamnya 500.000, standar harga per malamnya 300.000. Atau jika kita tidak memilih atau kita lupa, akan di default bahwa JOption pen ini akan menampilkan tipe kamar tidak valid. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah variabel total harga dengan tipe double. Nah, ini perhitungannya sama, harga per malam dikali beda hari, yang seperti di atas beda hari ini. Selanjutnya kita kurang lebih sama kodenya. SDF ini untuk melakukan format tanggal seperti yang kita inginkan. Lalu di sini tanggal masuknya kita membuat sebuah variabel tanggal masuk dan tanggal keluar dengan formatnya SDF titik format seperti ini nantinya. Lalu kita akan melakukan agar bisa datanya kesimpan ke database, kita melakukan count, kita panggil count dari config dengan object connection. Nah, di bawahnya kita membuat sebuah variabel SQL dengan tipe string, isinya insert info pemesanan dalam kurung nama, alamat, nomor telepon, tipe kamar, tanggal keluar, harga. Dengan values-nya tanda tanya seperti sebelumnya, ini sama akan mengisi tanda tanya ini. Prepare statement selanjutnya, tapi sebelumnya kita membuat sebuah variabel PSD. Prepare statement sama dengan count.prepare statement, kita masukkan variabel SQL-nya di sini agar bisa tereksekusi atau kita siapkan statementnya. Ini akan mengisi tadi. Lalu selanjutnya akan dijalankan query-nya yang di atas, prepare statement-nya. Lalu jika berhasil akan menampilkan JOption pen dengan message-nya data berhasil ditambahkan. Nah, ini akan secara otomatis mereset agar field-field yang telah diisi menjadi kosong dan bisa mengisi data berulang kembali. Di sini ada load table. Load table di sini tujuannya untuk menampilkan load table tadi digunakan untuk menampilkan data. Nah, ini kita membuat sebuah function bernama load data dengan variabelnya model. Model ini berawal dari sini. Nah, lalu kita membuat sebuah default table model
0 kolom. Nah, nanti JTable 1 atau tabel yang tampil akan mengeset modelnya dari sini. Model ini dimasukkan ke sini. Nah, lalu pada load data ini menampilkan datanya, kita mengambil con sama dengan configure get connection seperti sebelum-sebelumnya. Terus kita membuat sebuah variabel SQL dengan tipe string. Nah, di sini query-nya untuk menampilkan seluruh pesanan, select bintang from pemesanan. Selanjutnya kita membuat sebuah statement con titik create statement untuk membuat sebuah statement. Nah, lalu kita menampilkan result set atau kita beri nama rs sama dengan sd dari statement titik execute query dalam kurung SQL. Ini untuk menjalankan perintah SQL-nya ini. Lalu kita di bawahnya kita buat sebuah perulangan rs next. Jika data ditemukan, maka akan dilanjut mengulang atau melooping secara berulang-ulang agar semua datanya itu tampil. Lalu jika terjadi error, maka akan menampilkan sebuah G-option pane dengan message gagal load data disertai error message-nya. Lalu kita berlanjut ke reset field agar kolom-kolom yang telah kita isi itu kosong dan kita bisa mengisi kolomnya lagi dan memasukkan datanya lagi. Nah, berlanjut ke button tambah sudah. Nah, ini JTable mouse clicked ini dari tabel ketika kita mengeklik salah satu data yang muncul pada tabel, ini secara otomatis kita mengambil indeksnya. Jadi kita bisa melakukan editnya melalui situ, memilih untuk mengedit atau menghapusnya. Ini int, tipenya int, integer, dengan nama variabelnya row. Kita mengambil datanya di sini, lalu JText field kita tampilkan row 1 itu nilainya apa, row 2 itu nilainya apa, row 3 nilainya apa, dan kita convert ke string. Nah, selanjutnya kita try catch, kita ambil jika terjadi error atau tidak. Nah, di sini java.util.dat untuk mengambil datanya, bukan data, maaf, untuk mengambil tanggalnya. Kita convert ke string. Nah, lanjut ke kita mengeset datanya, mengeset tanggalnya, maaf. Lalu jika terjadi error akan menampilkan errornya berupa stuck, trace, atau error. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke button edit. Di sini kita mengambil int row itu mengambil indeksnya yang kita select menggunakan ini tadi. Jika row-nya kita melakukan pengecekan, jika row-nya kurang dari 1 atau minus 1, itu maka kita akan menampilkan G-option pane dengan message pilih data yang akan diedit. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah ID bertipe string dengan model get value, atau kita mengambil nilainya dari row 0, kita convert ke string, kita mengambil ID-nya. Nah, lalu kita mengambil try catch atau mengambil error jika terjadi error, jika tidak kita menjalankan kode secara normal. Sini kita panggil con seperti config sebelum-sebelumnya. Lalu kita membuat sebuah perintah query, perintah SQL dengan variabelnya SQL tipe string. Isinya update pemesanan
set nama sama dengan tanda tanya, alamat sama dengan tanda tanya, nomor telepon sama dengan tanda tanya, where ID tanda tanya. Nah, ini seperti sebelumnya itu kita buat sebuah prepare statement dengan variabel PST, lalu kita masukkan variabel SQL-nya ke prepare statement. Nah, di sini PST ini kan mewakili dari prepare statement. Secara otomatis akan mengisi tanda tanya ini tadi, kan diisi secara otomatis. Lalu akan dijalankan perintah query-nya. Lalu akan menampilkan sebuah JOption_ban dengan message data berhasil diedit. Lalu data yang telah terupdate akan ditampilkan lagi menggunakan load data function yang telah kita buat di atas. Kita juga secara otomatis akan mereset function reset form yang telah kita buat juga di atas. Nah, lalu jika terjadi error akan menampilkan JOption_ban dengan message edit gagal beserta error message-nya. Kita berlanjut ke button hapus. Seperti di edit, kita mengambil ID-nya atau kita namakan di sini row. Kita lakukan pengecekan jika row-nya -1. Lalu kita tampilkan JOption_ban dengan message pilih data yang akan dihapus. Karena kita kan jika -1 itu tidak memilih suatu data. Jadi akan ditampilkan seperti ini. Nah, lalu kita buat sebuah ID untuk mengambil ID-nya untuk di-convert ke string seperti sebelumnya pada update atau edit. Lalu kita membuat sebuah variabel konfirmasi bertipe integer yang nanti akan menampilkan sebuah JOption_ban dengan message yakin ingin menghapus. Jika iya, konfirmasi. Nah, jika ketika kita mengklik konfirmasi, nanti perintah kita akan mengeksekusi query berupa delete from pemesanan where ID tanda tanya. Ini kita buat sebuah variabel dulu sebelumnya yang bernama SQL dengan bertipe string, dan jangan lupa ini memasukkan count. Nah, seperti sebelumnya. Lalu kita membuat sebuah prepare statement. Ini prepare statement string akan mengisi pada ID tanda tanya ini. Lalu akan dijalankan prepare statement-nya. Jika berhasil akan menampilkan JOption_ban dengan message data berhasil dihapus dan akan meluat atau mengupdate data terkini yang ada pada tabel dan secara otomatis mereset form atau field yang telah diisi. Jika terjadi error akan menampilkan JOption_ban dengan message gagal dihapus. Selanjutnya pada button cetak kita membuat sebuah try catch lagi. Ini untuk menampilkan tanggal, format tanggalnya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau sebelumnya kan biasanya kita tadi YY, ZZZZ, terus MM, baru DD. Nah, pada cetak kali ini kita mengubah menjadi DD atau hari, day, lalu month, bulan, dan years, tahun. Selanjutnya di bawahnya kita membuat sebuah variabel check-in bertipe string. Ini juga seperti sebelumnya itu membuat sebuah format kurang lebih seperti itu. Seperti check-out-nya juga sama. Lalu kita membuat sebuah variabel nama getTextField, getText. Ini mengambil data-datanya dari field yang kita isi pada tampilan. Nah, ini tadi seperti sebelumnya untuk mengecek apakah tanggal checkout itu lebih besar atau lebih kecil tanggalnya. Jika lebih kecil dari tanggal bookingnya,
maka secara otomatis tidak bisa dari sistem. Kita membuat harga per malamnya defaultnya 0 seperti tadi, switchnya kita buat seperti ini seperti tadi. Lalu di sini kita membuat total harganya, harga per malam dikali lama inap. Lalu selanjutnya ini perintah-perintah untuk pada cetak PDF-nya, untuk menampilkan dokumen pada saat dicetak PDF-nya. Dokumen.new untuk menginisialisasi membuat PDF-nya, dan nanti akan disimpan dengan nama struk pemesanan.pdf. Lalu akan dibaca, get system, akan dikirim ke file ke dalam direktori kita dengan perintah file output dengan file path. File path ini kan di sini, dan ini disimpan ke dalam direktori dengan nama struk pemesanan.pdf. Lalu akan secara otomatis di open PDF ketika sudah dicetak, diklik tombol button cetak. Nah, ini untuk formatnya, format penulisan pada saat PDF itu dibuka atau dicetak. Lalu ketika sudah, nanti akan PDF-nya akan di close dan menampilkan Jobsin dengan message struk berhasil disimpan ke file path-nya tadi. Lalu ini desktop untuk mengopen filenya yang telah disimpan. Lalu ketika kita terjadi error pada saat pemrosesan kode, akan menampilkan gagal cetak PDF beserta error message. Oke, untuk dashboard admin seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian payment panel atau panel pembayaran. Nah, pada jabatan efficient performance ini kan sebenarnya itu button generate key kalau di desain, generate payment, maaf. Nah, nanti isinya akan membuat sebuah koneksi seperti sebelumnya, nanti lalu membuat sebuah variabel SQL yang isinya select bintang from pemesanan where ID, tanda tanya sama dengan tanda tanya. Kita membuat sebuah prepare statement di sini, memasukkan variabel SQL tadi, lalu PST set integer 1 ini kan kalau sebelumnya akan otomatis masuk ke tanda tanya ini. Ini berlaku sama saat di payment panel ini. Lalu result set ini untuk mengambil resultnya nanti setelah dijalankan execute query. Lalu kita melakukan pengecekan jika result setnya next atau berhasil mengambil data-datanya seperti tipe kamar, harga, tanggal, nama, ID. Ini kan untuk mengambil datanya. Lalu kita membuat sebuah variabel df untuk memformat desimal, memformat integer ke desimal, karena harganya kan ini harganya harganya itu kan double. Nah, agar tampil pada saat cetak itu menggunakan titik, misal 1 juta itu kan kalau pada saat pemesanan tadi 1000 tanpa titik, sedangkan kita inginnya pada saat cetak itu menggunakan titik, maka membuat sebuah format ke angka ke desimal. Nah, lalu ini untuk format cetaknya pada saat melakukan klik generate, klik print memo, nanti formatnya seperti ini akan tampil pada tampilan PDF-nya.
Lalu ini set text memonya di atas, memo, format, harganya akan diformat, akan tampil formanya menggunakan titik. Lalu jika datanya tidak ditemukan, akan menampilkan G-option pen dengan message data tidak ditemukan. Lalu jika terjadi error, akan menampilkan G-option pen dengan message gagal generate pembayaran beserta error get message-nya. Nah, ini selanjutnya pada button print memo ini akan mencetak PDF dengan kita inisialisasi dulu variabel dokumen agar membuat sebuah dokumen baru. Nah, ini untuk file path-nya kita beri nama struk pembayaran.pdf pada saat disimpan. Lalu PDF writer-nya akan membaca direktori kita saat disimpan. Nah, ini langsung dokumennya akan dibuka lalu di-open. Lalu kita membuat sebuah variabel isi struct. Ini mengambil dari JText area 1 dengan getText, lalu akan ditambahkan ke isi struct. Ini isi struct di sini variabel isi struct ini akan masuk ke sini, lalu dokumennya akan di close atau ditutup. Selanjutnya akan ditampilkan G-option pen dengan message struk berhasil disimpan ke PDF. Ini direktori penyimpanannya dengan atau nama ininya struk pembayaran.pdf dengan nama itu. Lalu laptop kita atau device kita akan otomatis membuka file PDF yang telah kita simpan tadi secara otomatis. Dan jika terjadi error, maka akan menampilkan G-option pen dengan message gagal menyimpan PDF beserta message-nya. Untuk secara kode mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ke pendemoan sistem, pendemoan aplikasi manajemen hotel ini. Pada bagian pelanggan kali ini kita membuat dengan panel scroll bawah, lalu kita akan mencoba memilih dari 4 nomor yang ada. Nah, ini ada form, kita akan mengisikan data form ini. Contoh data form, nama, lalu alamat, nomor telepon. Ini pembobok tipe kamar ada 4. Saya akan memilih kamar premium, lalu akan memilih tanggal check-in dan tanggal keluar, yaitu check-out tanggal 20, dan pencet klik tombol pesan, maka akan diarahkan ke panel pembayaran. Pada panel pembayaran ini kita akan mengenerate pembayaran, dan pembayaran akan muncul di sini. Ada ID pemesanan yang telah dibuat oleh sistem, lalu nama, lalu tipe kamar, tanggal inap ini, lalu total harga ini, dan status ini, terdapat status. Lalu ini total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lalu pelanggan juga dapat mencetak pembayaran. Ini ada alert pembayaran berhasil disimpan, lalu akan diarahkan ke struk pembayaran. Struk pembayaran ini juga dapat di-download atau disimpan dalam bentuk PDF.
Mungkin itu dulu dari pada bagian pelanggan. Lalu saya akan menjelaskan bagian dashboard admin. Pada bagian dashboard admin, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Kita akan mengisikan username, lalu klik login. Terdapat login berhasil, berarti login berhasil. Kalau gagal berarti login gagal. Dalam tampilan dashboard admin kali ini terdapat tipe data, terdapat data yang ditampilkan dalam data base sesuai nomor urut dari ID-nya. Lalu admin dapat mengubah data dengan mengklik data yang ingin diedit. Contoh, nama tadi kita buat nama, lalu data berhasil diedit, lalu akan dibersihkan. Lalu jika ingin menambahkan data, semua file lalu diisi. Jika ingin menambahkan data, maka kita akan menambahkan data. Lalu nama, tanggal check-in, tanggal check-out, lalu tambahkan. Maka data sudah berhasil ditambahkan. Lalu tombol hapus akan menghapus data yang mana yang akan dipilih. Contoh data tadi kita hapus, dan tombol cetak, maka kita akan mencetak data yang akan kita pilih. Nah, ini karena belum menginputkan tipe kamar, maka error. Kita akan melakukan cetak dan lalu akan di-generate secara otomatis oleh sistem. Nama, nomor telepon, check-in, check-out ini sudah tertulis secara detail. Mungkin itu dulu dari program sistem ini yang sederhana. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya perwakilan dari sistem ini. Dan sekian, terima kasih.